Kristi. Bagaimana kabarnya? Tentunya ajaib, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bersama Cikgu Maria hari ini yang akan membawa pujian penyembahan kita. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Kami Tuhan sebentar akan memuji menyembah Engkau. Siapkan setiap hati pikiran kami Tuhan untuk lebih masuk lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan, kini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
kabar kamu semua adik-adik? Ajaib, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini bersama saya Cikgu Nini di CSD Sunday School. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Engkau yang baik. Terima kasih ya Bapak, buat anugerah yang telah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau terus meninggikan dan memuliakan nama Engkau ya Bapa. Bahkan Tuhan, kami mau penyertaan-Mu Tuhan ada bersama dengan kami hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, biarkan apa yang kami pelajarkan hari ini Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, Cikgu akan bawa kita dalam firman Tuhan yang bertajuk bertaubat. Sama-sama katakan, bertaubat. Adik-adik, mari kita lihat dalam Matius 3 ayat 1 hingga 12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertaubatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hitam. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertaubatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengeringannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadam. Penjelasan cerita yang sama tentang Yohanes Pembaptis ini dapat kita baca dalam Injil Lukas 3 ayat 1 hingga 20 dan Markus 1 ayat 1 hingga 8 dan Yohanes 1 19 hingga 28. Yohanes tampil mengawali pelayanan Tuhan Yesus sebagai pembuka jalan bagi orang-orang agar menerima Kristus Sang Mesias. Ia menyerukan perlu bertaubat, ayat 2, sebagai sikap mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan ini adalah jalan terpenting dari kehidupan Kristen, orang yang menerima Kristus dalam kehidupannya. Maka dari bertobat adalah berbalik, yaitu berbalik dari cara hidup yang jahat kepada cara hidup yang baik sesuai ajaran Kristus. Dan pertobatan itu haruslah dalam Kristus. Pertobatan itu berarti memberikan diri berada dalam penguasaan Kristus. Pertobatan adalah pintu masuk menuju persekutuan dengan Kristus. Tanpa bertobat akan sia-sia mendengar semua ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Jika menyimak pesan yang disampaikan oleh para nabi dalam Alkitab, pertaubatan merupakan pesan terpenting dan terutama yang disampaikan. Dalam ayat 8 hingga 12, Yohanes Pembaptis menyerukan bahwa bertobat haruslah menghasilkan buah yang sesuai,
yaitu suatu yang mendatangkan kebaikan sesuai dengan firman Tuhan. Kesimpulan, ada dua hal pokok yang dapat dipelajari dari ajarkan dari apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini. Hal yang pertama yaitu harus ada pertobatan jika kita benar mau menerima Kristus dalam hidup kita. Pertobatan itu mutlak diperlakukan karena tidak seorang pun yang tidak berdosa. Apakah boleh berbuat dosa lagi kalau sudah menerima Kristus? Tentu tidak. Pilihannya hanya menerima Kristus atau tetap berbuat dosa. Jika menerima Kristus berarti tidak lagi berbuat dosa. Kalau masih berbuat dosa berarti tidak menerima Kristus. Tidak boleh dan tidak mungkin menjadi hamba kepada dua Tuhan. Dan hal yang kedua adalah harus ada buah dari pertobatan itu. Harus ada yang dihasilkan dari sebuah pertobatan. Pertobatan bukan hanya sekadar dikatakan tetapi harus dilakukan dalam sikap dan perbuatan yang benar. Orang yang bertobat adalah orang yang menghasilkan buah kebaikan, yang pikiran, perkataan, dan perbuatannya adalah yang berkenan kepada Tuhan, bukan memikirkan yang jahat, berkata yang jahat, apalagi berbuat yang jahat. Ajak anak-anak untuk menyebut contoh kehidupan hari-hari sebagai buah daripada pertobatan itu. Ayat hafalan Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertaubat. Baik adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang baik Bapa, kami serahkan Tuhan, bahkan biarkan apa yang kami pelajari hari ini Tuhan terus tertanam di dalam hati kami yang paling dalam ya Bapa. Bahkan Tuhan, biarkanlah kami terus menjadi alat-Mu sesuai dengan rancangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita jumpa minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati.